Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ibu Linda. Maaf atas keterlambatan materi yang saya buat ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Ya, hari ini kita masuk pada tema 1 ya, tentang indahnya kebersamaan. Subtema 2 tentang keberagaman budaya bangsa. Apa itu keberagaman anak-anak? Ya, keberagaman itu adalah perbedaan. Di sini ada berbeda pulau, tarian, perbedaan agama, suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, dan beberapa macam. Selanjutnya, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan bacaan singkat tentang pawai budaya. Anak-anak boleh membaca bacaan melalui buku panduan ya. Paragraf 1. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalong duku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti anglung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Ciri-ciri paragraf adalah kalimat pertama menjorok masuk ke dalam. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok-pokok paragraf. Gagasan pendukung
Dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Ibu memberikan contoh di sini, Ibu ambil paragraf kedua. Paragraf kedua terdapat 7 kalimat ya. Kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kalimat kedua merupakan penjelas kalimat pertama. Kalimat pertama disebut sebagai gagasan pokok dan kalimat kedua disebut sebagai gagasan pendukung. Kalimat ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Kalimat keempat, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Kalimat kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Kalimat keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Kalimat ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kalimat 3 sampai kalimat ketujuh juga merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama yang menjelaskan rombongan dari Maluku. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, budaya, agama, dan bahasa daerahnya, dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Khususnya untuk provinsi terdiri dari 34 provinsi. 34 provinsi itu juga memiliki pakaian adat yang berbeda, alat musik yang berbeda, rumah adat yang berbeda, senjata, dan ciri khas makanan yang berbeda. Itulah ciri khas dari daerah masing-masing provinsi. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman. Sebagai anak Indonesia, wujud syukur dapat kita lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antara suku dan pemeluk agama yang berbeda, agar dapat terwujud persatuan dan kesatuan. Contoh sikap saling menghargai, yang pertama, tidak boleh memilih-milih teman. Yang kedua, berteman dengan berlainan agama, jangan hanya Islam saja. Yang ketiga, harus menghormati budaya bangsa lain. Lanjut, yang berikutnya, contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Tentu berbeda-beda pula ya. Di sini ada yang pertama itu alat musik Angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan angklung dengan cara digoyangkan. Dengan cara digoyangkan itu, getaran yang dihasilkan dapat menghasilkan bunyi. Yang berikut, yang kedua adalah saluang. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkan alat ini dengan cara ditiup. Ya, dengan cara ditiup itu dapat menghasilkan bunyi. Yang ketiga, kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat ya anak-anak, dan cara memainkannya dengan cara dipetik. Dengan cara dipetik ini dapat menghasilkan bunyi dari getaran tali yang ada di kecapi tersebut. Yang berikut adalah gendang. Gendang ini anak-anak berasal dari Jawa Barat ya. Dan cara memainkannya pula berbeda, yaitu dengan cara dipukul. Dari cara dipukul itu, getaran tersebut dari gendang itu yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi benda tersebut dia bergetar hingga dapat menghasilkan bunyi. Ya, yang berikut tifa.
Tifa ini anak-anak dia berasal dari daerah Papua dan Maluku ya. Cara memainkan Tifa sama ya dengan gendang, yaitu dengan cara dipukul hingga menghasilkan bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam dari beberapa daerah. Ya, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Ya, bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Yang tadi Ibu Guru sudah kasih contoh, dari benda yang bergetar itu bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Contoh ruang hampa adalah ruang yang tidak ada udara. Iya, itu saja anak-anak untuk penjelasan Ibu hari ini. Itu untuk pembelajaran 1 dan 2 ya. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya, pembelajaran ketiga di hari Rabu. Dan jangan lupa anak-anak, materi rangkuman yang kalian mau kerjakan itu ada di tempat fotokopi Alan yang tadi Ibu bilang. Jadi kerjanya hanya di dalam rangkuman tersebut. 1 minggu baru Ibu Guru akan mengambilnya sebagai tugas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Semoga sukses.